Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya? Terima kasih. Oke. Teman-teman, malam ini kita mulai dengan mata kuliah berkaitan dengan pengajaran BIPA ya. Nah, materi kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan kebahasaan Indonesia. Materi ini saya ajarkan karena eh, beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan kebahasa Indonesiaan itu harus dikuasai oleh eh, pengajar BIPA. Khususnya berkaitan dengan sejarah BIPA, karena maaf sejarah bahasa Indonesia, karena ada beberapa siswa BIPA itu eh, mungkin memiliki pertanyaan ya, mengapa eh, di Indonesia itu contohnya ya, di Indonesia itu terdapat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti itu. Mengapa dipilihnya itu bahasa Indonesia? Kemudian ada lagi mungkin di Indonesia banyak sekali bahasa daerah. Kenapa tidak menggunakan salah satu bahasa daerah, tetapi menggunakan bahasa Indonesia? Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang eh, sebenarnya kita itu paham, tapi kadangkala pengetahuan kebahasaan kita itu kurang. Jadi mungkin informasi yang kita sampaikan belum tentu eh, utuh. Kadangkala karena pengetahuan yang masih kurang tentang kebahasa Indonesia, kadangkala kita juga bingung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bahasa Indonesia kepada siswa BIPA. Jadi ini mungkin hanya sebagian yang saya ajarkan, tapi pengetahuan tentang kebahasaan itu memang sangat luas ya. Nah, ini eh, saya eh, menjelaskan berkaitan dengan sejarahnya dulu. Kita tahu memang Indonesia itu merupakan negara yang multilingual ya. Jadi banyak bahasa, terutama bahasa daerah ya. Bahasa-bahasa daerah yang tumbuh di antara masyarakat Indonesia. Nah, setiap pulau itu kadangkala tidak hanya memiliki satu bahasa, tapi ada beberapa bahasa. Contohnya, misalnya di Pulau Jawa aja ada beberapa bahasa ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi. Nah, bahasa Jawa kadangkala juga masih dibagi-bagi lagi sesuai dengan daerahnya. Seperti itu. Nah, bahasa-bahasa tersebut kadang-kala kan memiliki perbedaan ya, berkaitan dengan kosakatanya ya. Nah, ada juga mungkin yang memiliki kemiripan, ada beberapa kata atau bahkan sebagian besar kata memiliki kesamaan antara bahasa daerah yang satu yang dengan yang lainnya. Namun ada perbedaannya juga. Nah, itu yang kadangkala menjadi miskomunikasi ya antara eh, orang yang berasal dari daerah A dengan daerah B seperti itu. Nah, maka penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki satu bahasa ya. Terus oleh karena itu berdi apa namanya muncullah bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, apabila ya, kalau kita bayangkan kalau kita tidak memiliki bahasa persatuan, nah mungkin akan terjadi kekacauan berkaitan dengan terutama disebabkan dengan komunikasi, miskomunikasi. Ya, mungkin di Jawa kita menyebutnya apa satu kata itu ada satu kata yang mungkin menurut kita di kebudayaan Jawa itu sopan. Tapi kadangkala di kebudayaan yang lainnya, misalnya di Sunda, itu ada satu kata yang kurang sopan. Nah, itu yang eh, akhirnya apa ya, membuat
menjadi miskomunikasi dan akhirnya bisa menimbulkan apa pertikaian. Seperti itu ya. Nah, oke, itu mungkin yang jadi dasar pemikiran ketika masyarakat Indonesia itu ingin apa namanya mempersatukan ya, mempersatukan eh, beberapa daerah ya dan bisa berkomunikasi ya dengan orang-orang yang dari daerah yang lainnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sejarah bahasa Indonesia. Nah, sejarah bahasa Indonesia memang eh, akarnya itu dari bahasa Melayu, akarnya ya. Namun perkembangannya itu bahasa Indonesia itu eh, apa namanya mendapatkan ya beberapa serapan-serapan dari bahasa lain. Contoh dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda, ya. Kemudian ada mungkin dari bahasa ya, Batak dan seterusnya ya. Jadi bahasa eh, kita kenapa kita itu memiliki kesamaan dengan orang-orang Malaysia dari segi bahasa karena memang akarnya dari bahasa Melayu. Namun kita itu eh, karena memiliki banyak bahasa dari daerah-daerah, kita juga kadangkala menggunakan bahasa daerah tersebut yang kemudian akhirnya diserap menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kadangkala tidak hanya dari sebuah daerah, tapi kadangkala itu dari bahasa asing, ya, bahasa luar negeri, ya. Misalnya dari bahasa Inggris, ada dari bahasa Arab, terus ada juga dari bahasa Portugis, ada bahasa Belanda, ya. Karena kita kan sebelumnya memang dijajah oleh Belanda, ya. Jadi kita tahu kan, kadang kalian pernah melihat media sosial Instagram. Nah, itu ada beberapa yang saya lihat konten-konten ya, itu membicarakan tentang bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia itu ada kesamaan. Seperti itu. Jadi setelah kita dengarkan, oh ternyata bahasa Belanda ada ini yang seperti itu. Kalau nggak salah waktu itu ada kata apa ya, handuk kalau nggak salah ya. Di Indonesia handuk, di sana juga penyebutannya sama. Terus ada apa, apalagi kalau nggak salah ember atau apa. Nah, itu. Nah, kemudian karena kita itu akar bahasanya itu dari bahasa Melayu, otomatis kita itu sebenarnya itu masih satu rumpun dengan masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu Malaysia gitu. Karena memang awal-awalnya itu mengapa kita itu berakar dari bahasa Melayu karena dulu itu dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya dulu itu kan kerajaan yang sangat besar ya, karena dia bisa menguasai sampai negeri yang di utara Indonesia ya, itu misalnya dari Thailand dan sebagainya ya. Nah, itu kemudian karena Sriwijaya itu kan pusat perdagangannya itu kan di Sumatera ya. Nah, itu ada Selat Malaka. Nah, di situ ya. Nah, karena pusat perdagangannya di situ, kemudian kita banyak orang-orang Malaysia yang dari penjuru Malaysia, dari penjuru Indonesia. Nah, di situ lebih banyak digunakan bahasa Melayu. Nah, karena banyak menggunakan bahasa Melayu, akhirnya lama-kelamaan bahasa Melayu itu banyak yang bisa menguasai, ya terutama untuk perdagangan. Nah, akhirnya eh, kemudian banyak yang orang melakukan komunikasi dengan bahasa Melayu ya, selain untuk perdagangan, mungkin di komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, namun karena berkaitan dengan dialek, nah setiap masyarakat kita kan berbeda-beda ya.
terutama yang dari Jawa. Kalau yang dari Jawa kan kerasa bang, kerasa dialeknya. Kemudian yang dari Jakarta menggunakan bahasa Betawi, dialeknya juga berbeda. Yang dari Sunda juga berbeda, yang dari Sumatera juga berbeda. Nah, karena pengaruh dialek akhirnya bahasa Melayu yang kita kenal yang mungkin teman-teman sering mungkin keponakannya ya sering menonton eh, kartun ya Upin Ipin. Nah, seperti itulah bahasa Melayu. Namun dia karena kita bercampur dengan dialek masing-masing, akhirnya bahasa Melayu kita tidak seperti bahasa yang dikuasai di Malaysia. Seperti itu ya. Kemudian akhirnya bahasa Melayu yang kita kuasai akhirnya melebur karena eh, dipengaruhi oleh bahasa daerah masing-masing, kemudian menjadi bahasa Indonesia. Nah, awal mula berdirinya bahasa Indonesia disahkan ya gitu. Itu ketika Sumpah Pemuda. Nah, itu di tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dipilihnya bahasa Indonesia ini itu untuk sebagai alat pemersatu ya yang sering kita tahu ya. Karena eh, kalau kita tadi ya yang saya sudah katakan karena kalau kita menggunakan bahasa kita masing-masing itu sering terjadi miskomunikasi kadangkala di daerah ini sopan, daerah ini tidak sopan. Nah, kan jadi di situ potensi untuk muncul konflik itu sangat besar karena terjadinya miskomunikasi tersebut. Nah, kemudian nah di sini dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia itu memiliki 4 fungsi. Ya, yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Nah, kita harus bangga karena kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Coba kalau kita melihat ya negara-negara lain. Nah, negara lain contohnya negara di Eropa. Nah, negara-negara di Eropa itu bahasa sehari-harinya apa sih mereka? Ya ada yang pakai bahasa daerah juga, misalnya eh, di Perancis ya Pak ada bahasa sendiri, misalnya di Spanyol pakai bahasa Spanyol mungkin ya. Cuman mereka menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya. Jadi eh, mereka tidak menggunakan bahasa sendiri untuk sebagai pengantar ya, tapi mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, sedangkan kita di Indonesia kita patut berbangga karena kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang dengan adanya BIPA ini bahasa Indonesia itu juga mulai banyak yang mempelajari ya di kampus-kampus ya di luar negeri itu sudah mulai banyak yang mempelajari bahasa Indonesia ya. Kemudian juga di sekolah-sekolah yang contohnya di Australia itu sudah banyak yang mempelajari bahasa Indonesia. Malah justru mereka itu banyak yang sudah pandai berbahasa Indonesia ya. Karena memang kecanggihan media sosial sekarang ya. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu negara Indonesia, kemudian negara Indonesia yang kaya akan wisata, kaya akan kuliner, ya, yang menarik orang-orang ingin berkunjung ke Indonesia sehingga Indonesia, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang wajib dipelajari sebelum mereka datang ke Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian sebagai lambang identitas nasional. Nah, kita salah satu lambang identitas nasionalnya juga bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus bangga kita punya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia
bahasa yang sekarang itu banyak sekali dipelajari oleh masyarakat dari negara lain, ya, yang contoh dari Australia, kemudian sekarang juga banyak dari Korea, banyak dari Cina juga yang belajar bahasa Indonesia, ya. Kemudian alat pemersatu berbagai suku, bangsa yang melatar belakangi sosial budaya, bahasa yang berbeda-beda, dan alat penghubung antar daerah dan antar budaya, seperti itu ya. Nah, jadi bahasa Indonesia itu sangat bagus fungsinya ya, sangat baik ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, nah ini informasi beberapa ketika setelah dilakukan tadi apa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ya. Berarti kapan ini berarti Sumpah Pemuda lagi eh, s- bulan ini ya. Ini Oktober ya. Berarti akhir bulan ini ya akan diadakan, pasti nanti akan diadakan lagi Kongres Bahasa. Nah, ini Kongres Bahasa yang pernah dilakukan pertama kali itu ada di Kota Solo ya, setelah dilakukan tadi ya Sumpah Pemuda. Nah, Kongres pertama menghasilkan kesepakatan ya, yaitu urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia sampai pada akhirnya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, ini sudah tercatat di dalam undang-undang ya. Nah, setelah itu kemudian diresmikan ya ejaan ya. Waktu itu namanya ejaan Obhusen ya. Nah, peresmiannya tanggal 19 Maret 1947. Kemudian setelah dilakukan kongres yang pertama, dilakukan kongres yang kedua, yaitu di Kota Medan, 28 Oktober sampai 1 November. Ini setelah merdeka ya, waktu itu ya. Kongres Bahasa ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa nasional. Nah, waktu itu diresmikan juga, oh maaf, pemerintah pada 16 Agustus 1972 ya, berarti udah berapa tahun? 20 tahun kemudian ya, disempurnakan yaitu ejaan atau yang kita kenal ejaan yang disempurnakan EYD ya. Nah, EYD itu yang dulu kita tahu ya, sering menggunakan EYD. Nah, kemudian Kongres, oh cukup lama Kongres ketiga itu ya. Dari tadi yang 1945, 50-an sampai 1978. Nah, ini di Jakarta. Nah, hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Ketiga yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa sejak 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan bahasa dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Kongres keempat itu diselenggarakan di Jakarta juga. Nah, pada Kongres Bahasa keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-55 yang dihasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai secara optimal mungkin. Nah, ini ya eh, digunakan untuk orang-orang ya, terutama yang
berkaitan dengan para cendekiawan pada waktu itu untuk harus lebih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan ejaan tentunya. Nah, kemudian kongres yang kelima, nah ini baru kemarin ya, berarti ya. Enggak. Oh, ini di jurnalnya ya, jurnal eh, volume 5 nomor 1. Nah, ini eh, kongresnya tahun 1988 di Jakarta. Pada kongres ini dilahirkan karya monumental yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Oh, ini yang baru pertama lahirnya kamus besar. Nah, kita dulu teman-teman mungkin dulu waktu SMA ya atau sekolah itu pernah melihat di perpustakaan ya kamus besar bahasa Indonesia yang warnanya hijau itu ya. Nah, dulu itu sangat tebal sekali. Nah, kita bisa melihat di perpustakaan. Kemudian ada Kongres Bahasa ke-6 yaitu di Jakarta pada tahun 1993. Hasil Kongres keenam yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan di samping mengusulkan susunannya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Oh, ini berarti baru berdiri ya Pusat Pengembangan ya Kantor Bahasa itu baru belum lama ya berdirinya. Nah, kemudian Kongres ke-7 ya dilaksanakan di Jakarta 1998. Hasil Kongres Bahasa Indonesia ke-7 mengusulkan terbentuknya badan. Nah, ini berarti juga baru badan bahasa ya. Jadi maksudnya ini akar dari mungkin sekarang sudah diganti menjadi badan bahasa. Nah, ini Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kemudian ada kongres yang ke-8. Nah, itu 2003 di Jakarta, Kongres Bahasa ke-8 ya. Ke-8 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Nah, ini berarti lahirnya bulan Oktober sebagai bulan bahasa itu baru di Kongres ke-8 ya. Nah, kita kadang kala ya, mungkin teman-teman ini sudah semester 7 ya, ada yang menjadi anggota HIMA. Nah, harusnya kita setiap bulan Oktober ini melakukan agenda ya, suatu agenda eh, untuk merayakan bulan bahasa. Biasanya banyak lembaga-lembaga yang mengadakan seminar bulan bahasa, khususnya di eh, badan kantor bahasa, badan bahasa. Nah, itu sering ya diadakan seminar-seminar untuk memperingati bulan bahasa. Sekarang juga di sekolah-sekolahan juga sudah ada ya yang mulai mengadakan ya bulan bahasa ya. Mungkin ya diisi dengan beberapa lomba yang berkaitan dengan bahasa ya, misalnya membaca puisi atau mendongeng ya atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kongres ke berapa ini? 9. Nah, Kongres ke-9 tahun 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 membahas 5 hal utama yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa pada media massa. Nah, Kongres Bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari luar negeri. Nah, di sini pun ya tahun tersebut itu eh, sudah mulai dibicarakan bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Sudah mulai akan didirikan ya BIPA. Karena pada waktu itu ya 2008 itu sudah mulai
banyak orang-orang asing yang datang Indonesia. Puncaknya itu sekitar 2015 kalau nggak salah ya. Itu sudah mulai dibuka apa namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ya, MEA kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah mulai dibuka perdagangan internasional. Jadi tadinya Indonesia belum terlalu terbuka ya dengan eh, perdagangan-perdagangan orang asing yang akan menanam modal atau membeli saham di Indonesia. Tapi waktu itu ketika sudah mulai dibuka, itu akhirnya banyak orang-orang asing yang ingin melakukan bisnis ya di Indonesia. Akhirnya banyak yang kemudian ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, disitulah tercetusnya eh, adanya BIPA. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk Kongres Bahasa yang terakhir ya, yang eh, terjadi baru tahun 2013 itu ya. Nah, Kongres Bahasa yang ke-10 dilaksanakan 28 sampai 31 Oktober 2013. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya berkaitan dengan bahasa Indonesia tentunya ya. Oke. Nah, itu tadi mungkin sejarah berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa bisa belajar ya berkaitan dengan kebahasaan Indonesia yang mungkin harus dipelajari sebagai dasar pengetahuan yang harus dikuasai oleh pengajar BIPA. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, persilahkan.